pemilu 2024. Lah emang tahu cara buat ikut pemilu? Ya nggak tahu ya. Tanya aja tuh, ada orang tuh. Memalukan. Loh, kok ke aku sih? Aku juga gak tahu apa-apa, cepetan. Mending kita cari tahu aja yuk. Ayo, ayo, ayo. Bentar. Salah, saya sana. Nah, mending kita tanya ke kakaknya aja. Apa nih? Kok saya diinterogasi? Kak, apa aja sih hal yang harus diperhatikan dalam pemilu itu? Oh, apa aja yang harus diperhatikan dalam sebelum pemilu? Nah, langkah pertama adalah kita harus mengetahui nih apakah kita sudah menjadi pemilih tetap di TPS pemilu 2024. Yang kedua, kita harus tahu nih di mana tempat pemungutan suara akan dilaksanakan. Ketiga, kita harus tahu nih jadwalnya kapan. Keempat, nah kita juga harus tahu dong siapa pemimpin yang akan kita pilih selanjutnya. Yang kelima, hindari politik praktis ya guys. Dalam pemilu juga ada pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana. Udah, aku lanjut nyapu tuh sama Intan aja. Tahu nggak sih kalau di setiap pemilu itu selalu jadi pelanggaran tahu? Hah, emang iya? Emang pelanggaran apa aja sih yang sering terjadi dalam pemilu? Jadi pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam pemilu adalah yang pertama, pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berupa sumpah atau janji sebelum menjadi Ada ibu-ibu guys. penyelenggara pemilu. Yang kedua, ada pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran atau tindakan yang melanggar berupa tata cara, prosedur atau mekanisme sebelum diadakannya pemilu. Yang ketiga adalah pelanggaran tindak pidana. Pelanggaran tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar atau yang bertentangan dengan undang-undang terkait pemilu. Sekian, terima kasih. Tapi kira-kira siapa aja sih yang udah punya suara? Jadi, orang-orang yang sudah memiliki hak suara itu yang pertama adalah 17 tahun. Yang kedua, berdomisili NKRI. Yang ketiga, sudah pernah menikah. Yang keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Dan yang terakhir itu, tidak sedang menjadi prajurit TNI. Yang Sorry ya guys. terakhir adalah tidak sedang menjadi anggota kepolisian. Apa sih dampak dari pelanggaran pemilu itu? Kamu nanya. Oh my god, yes, nanya. Yaudah, sini aku kasih tahu. Udah sana jelasin. Jadi dampak dari pemilu itu maaf ini maksudnya. Nah, lanjutin aja ya. Yang pertama itu ada merusaknya moralitas bangsa. Yang kedua, masyarakat yang tidak percaya dengan hasil pemilu. Dan terakhir, aksi demo masyarakat. Nah, gimana sih cara penanganan pelanggaran itu? Emang kalian udah tahu? Gimana kalau kita cari tahu lagi aja yuk? Ayo kita cari orangnya. Bukan dia. Guys, kita yuk ke yang lain aja yuk. Ayo. Nah, kayaknya ke kakak yang itu aja deh. Mau kamu dah. Bentar, kali ini serius. Jadi kenapa kak? Kak, gimana sih cara penanganan pelanggaran itu? Apa kakak tahu? Penanganan pelanggaran pemilu ya? Emang kalian sebelumnya udah tahu Bawaslu belum? Sebentar. Apa kak? Aduh, kakak tahu Bawaslu gak? Tentu aja tahu dong. Jadi Bawaslu sendiri adalah badan pengawas pemilu. Jadi tugas dari Bawaslu sendiri adalah untuk menangani atau mengawasi pemilihan umum. Terus juga Tahu. Jadi yang terakhir itu juga menangani kasus-kasus yang terjadi pada saat pemilu. Gitu ya kak. Makasih ya kak. Kak itu dari dipanggil sama bosnya dikerjakan. Bombastic side eye. Jadi gitu guys. Nah, salah satu upaya kita untuk mencegah pelanggaran pemilu adalah dengan mengedukasikan kepada masyarakat. Nah, program pemerintah yang sudah terrealisasikan adalah SKPP. Nah, kalian tahu SKPP? SKPP adalah Sekolah Kader Pengawasan Administratif. Itu dan selain itu, salah satu hal yang paling penting adalah dengan bisa memilah berita dalam hoax ataupun bentuk lainnya. Jadi setelah ini kan kalian sudah tahu penanganan pelanggaran pemilu itu banyak macamnya. Jadi jangan melakukan kecurangan lagi ya, agar menciptakan demokrasi Indonesia yang berguna untuk masyarakat. I got my head out the sunroof. I'm blasting
Gitu. Presiden. KPP. Yang ketiga.